kedatangan-Mu sudah sangat dekat ya Tuhan. Biarlah kami menata doa-doa kami, menata hidup kami, sehingga kami boleh dengan sukacita menunggu kedatangan-Mu dengan persiapan yang sungguh-sungguh. Sebab kami tahu ya Tuhan, orang yang bersungguh-sungguh hati, yang mengasihi Engkau, Engkau akan memberikan kekuatan dalam keadaan apapun di dunia ini. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu, berkatilah kami semua. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, terima kasih kepada Ibu Hastuti, Ibu Marta Hastuti Bandung atas doa dan pelayanannya. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati dengan kekuatan, kesehatan, umur panjang, kemampuan, dan kehidupan yang berkemenangan, dan dipakai Tuhan semakin luar biasa. Bapak Ibu, kita mau istirahat sebentar untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ya, ada waktunya lahir ke dunia ini, dan ada waktunya meninggalkan dunia ini. Begitu juga manusia lahir ke dalam dunia tidak membawa apa-apa, dan manusia kembali meninggalkan dunia ini kembali kepada Sang Pencipta juga tidak membawa apa-apa. Tetapi hari ini dengar-dengaran, aku yang memberikan petunjuk kepada kalian semuanya. Manusia lahir ke dalam dunia ini, aku memberikan nafas kehidupan kepada manusia. Dan di tengah-tengah manusia menjalani kehidupannya, maka aku juga memberikan roh kehidupan yang dari aku dalam diri manusia. Karena tanpa roh kehidupan, manusia tidak bisa hidup di dalam koridor kebenaranku. Dan tanpa roh kehidupan yang aku berikan diri manusia, maka manusia tidak bisa hidup di dalam kekudusanku. Dan tanpa roh kehidupanku yang selalu mengajar, yang selalu membimbing, yang selalu memberi petunjuk, yang selalu memberikan pengarahan dan memimpin manusia, maka manusia pun ketika melakukan sesuai dengan petunjukku, mereka akan layak dan berkenan di hadapan aku Tuhan Allahmu. Dan ketika berkenan di hadapanku, maka akulah yang akan memberikan perkenanan kepada manusia ciptaanku. Dan perkenananku lah itu yang bisa membawa perubahan-perubahan terjadi dalam hidupnya. Dan perkenananku itulah yang bisa membuat namanya tercatat di dalam kitab kehidupan, dan terutama pintu surga terbuka baginya di surga, demikian juga di bumi. Oleh sebab itu mari dengarkan firmanku, dengarkan sabda firmanku, dan lakukan sesuai dengan petunjukku. Ya, mari Bapak Ibu Saudara, Tuhan sangat mengasihi semua. Dia yang bersabda, Dia yang sudah berbicara langsung kepada Anda, dan Dia yang sudah memberikan petunjuk kepada kita semuanya. Kita mau lihat firman Tuhan, Ibrani pasal 4. Ibrani pasal 4 ayat 1 dimulai. Hari perhentian yang disediakan Allah. Ya, hari perhentian yang disediakan Allah. Sebab itu baiklah kita waspada, supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan, sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Karena kepada kita diberikan juga kabar kesukaan, sama seperti kepada mereka, tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka, karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Saudara, kita berbahagia, karena kabar kesukaan itu diberitakan kepada kita semua yang ada di Zoom ini, dan kita dengar-dengaran akan suara Tuhan. Dan suara Tuhan itu, pesan-pesan Tuhan itu membuat kita tumbuh iman kita, bertumbuh rohani kita. Ya, sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian seperti yang Ia katakan.
Sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku, sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Sebab tentang hari ketujuh pernah dikatakan di dalam suatu nas, dan Allah berhenti pada hari ketujuh dari segala pekerjaannya. Dan dalam nas itu kita baca, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku. Saudara, Allah menciptakan dunia ini 7 hari bekerja. Kita saat ini adalah di masa terakhir. 2 tahun sebelum kedatangan Yesus, 2 tahun Yesus di dunia, 2 tahun setelah kematian Yesus, dan kita ini hari ke-7. Hari perhentian. Hari di mana Tuhan beristirahat, ya. Dan hari di mana kita kita menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali, ya. Dan dalam nas itu kita baca, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku. Saya berdoa semua yang ada di Zoom ini adalah orang pilihan Tuhan yang bisa masuk ke tempat perhentian yang Tuhan sediakan. Jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang akan masuk ke tempat perhentian itu. Sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. Saudara, kita pernah baca firman Tuhan, banyak yang dipanggil, ya, sedikit yang dipilih, dan banyak yang terdahulu menjadi yang terkemudian. Dan saya berdoa Anda menjadi yang terkemudian, ya, bukan yang terdahulu dan ketinggalan. Sebab itu Ia menetapkan pula satu hari, yaitu hari ini, ketika Ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaraan Daud seperti dikatakan di atas. Pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Saudara, jangan kita keraskan hati, ya. Sebab andai kata Yosua telah membawa mereka masuk ke tempat perhentian, pasti Allah tidak akan berkata-kata kemudian tentang suatu hari lain. Jadi masih ada tersedia suatu hari perhentian, hari ke-7 bagi umat Allah. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Saudara, tadi kita dengar di mana pesan Tuhan berkata, manusia lahir ke dalam dunia, ada waktunya lahir, ada waktunya meninggal, ya, meninggalkan isi dunia ini. Dan ada waktunya manusia datang lahir ke dunia tanpa membawa apa-apa, pulang juga tidak bawa apa-apa. Ya, kita lihat bayi lahir tidak bawa apa-apa, dan ketika pulang juga nggak bawa apa-apa. Karena apa? Yang dibawa pun nggak berarti, nggak bisa dibawa ke surga. Ya, tetapi tadi pesan Tuhan berkata, tetapi ingat, manusia lahir, Tuhan yang memberikan nafas kehidupan kepada manusia.
Karena kalau lahir nggak ada napas kehidupan, baby itu tidak bernyawa. Tetapi kalau lahir dengan nafas yang dari Tuhan, baby itu bernyawa. Dan hidup, ada kehidupan di dalam dirinya. Mulai tumbuh 1 bulan, 2 bulan, 5 bulan, 1 tahun, 2 tahun, balita, sampai menginjak remaja, sampai dewasa. Dan selama perjalanan hidupnya di dalam dunia, Tuhan katakan apa? Aku memberikan roh kehidupan di dalam diri manusia. Karena tanpa roh kehidupan yang dari aku, maka manusia tidak bisa hidup di dalam kebenaranku. Manusia tidak bisa hidup di dalam kekudusanku. Manusia tidak bisa layak dan berkenan di hadapanku tanpa roh kehidupan, yaitu Roh Kudus sendiri. Tanpa Roh Kudus nggak mungkin kita bisa hidup dalam kebenaran. Tanpa roh kebenaran kita nggak mungkin bisa hidup dalam kebenaran. Tanpa Roh Kudus kita nggak mungkin bisa hidup di dalam kekudusan. Dan tanpa roh kehidupan itu kita nggak mungkin bisa hidup layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Jadi Roh Kudus itu sama dengan roh kebenaran, sama dengan roh kehidupan. Yang akan mengajar, memimpin kita semuanya hidup di dalam koridor kebenaran Tuhan. Manusia lahir, Anda lahir baru, Anda terima Yesus, itu ketika Anda percaya, ya kan? Anda percaya, Anda terima Yesus. Ketika Anda percaya dan terima Yesus, Anda menerima keselamatan yang dari Tuhan. Betul? Ketika Anda menerima keselamatan dari Tuhan, masih dikasih lagi, Anda menerima janji kehidupan kekal, yaitu surga kekal. Ya. Dan ketika Anda sudah terima janji surga kekal, maka harus ada lagi yang harus kita lakukan, kerjakan. Saya nggak akan panjang lebar, tapi saya berikan poin-poinnya. Dan Anda yang sebagai hamba Tuhan, yang melayani Tuhan, Anda bisa menjabarkan semua dengan petunjuk Tuhan. Ya. Dan ketika kita sudah menerima janji Tuhan, kehidupan kekal, maka apa yang harus kita lakukan, kerjakan? Yaitu kita hidup di dalam koridor kebenaran Tuhan. Kita hidup sesuai dengan perintah Tuhan, dalam kebenaran firman Tuhan, yaitu pertama yang Tuhan berikan kepada kita, hukum yang terutama, yaitu kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Kita lihat di Matius 22 ayat 37. Ya, kita kembali ulang Matius 22 ayat 37. Karena janji Tuhan itu luar biasa dalam hidup kita. Tapi kalau kita tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, maka hidup kita nggak pernah ada perubahan. Biasa-biasa terus. Masa sampai tua tetap biasa. Ya, tetap susah. Enggak, saudara. Firman Tuhan berkata, jawab Yesus kepadanya. Ini ayat 36. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama seperti dengan itu, ialah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ya, Anda lihat hukum pertama, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Yang kedua adalah mengasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan yang selanjutnya, yang kedua Tuhan perlihatkan, yaitu apa yang harus kita lakukan? Kembalikan persepuluhan milik Tuhan. Maleakhi 3. Anda bisa lihat Maleakhi 3 ayat 10. Maleakhi 3, ya. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam.
Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Saudara, Anda nanti di rumah dibaca ya, mulai ayat yang di atas, terus selanjutnya terus Anda baca Maleakhi 3 ya. Nah, tadi yang pertama jangan lupa Anda lahir dalam dunia. Ketika Anda bertobat, ada hidup baru, lahir baru, karena Anda percaya, lalu Anda terima Yesus, Anda hidup baru, Anda mendapat janji, Anda mendapat keselamatan yang dari Tuhan, dan Anda mendapatkan kehidupan surga kekal. Nah, setelah itu diberikan kepada kita, maka ada yang harus kita lakukan, yaitu hidup sesuai dalam kebenaran firman Tuhan yang sudah saya sampaikan, yaitu pertama, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, akal budi, dan kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Lalu yang selanjutnya, kembalikan milik Tuhan. Maleakhi 3 ayat 10. Supaya Anda benar di hadapan Tuhan. Jangan dengarkan desas-desus berita-berita di luar sana yang berargumentasi, yang menyenangkan hati manusia, yang supaya yang supaya mendapat simpati manusia, yang mengatakan soal persepuluhan itu simbang siur, kita nggak mau dengar, tetapi kita kembali kepada Bible. Ya, kembali itu Bible, kita kembali kepada Alkitab, kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Maleakhi 3 ayat 10 dan selanjutnya. Lalu yang ketiga, Tuhan katakan apa? Turutilah perintahku dan lakukan sesuai dengan kehendakku. Apa perintah Tuhan? Perintah Tuhan adalah hidup dan berjalan di dalam koridor kebenaranku. Tanggalkan semua dosa, tinggalkan semua dosa, tinggalkan semua kehidupan lamamu yang tidak berguna dan tidak perlu dibawa-bawa, tidak perlu diungkit lagi, tetapi tinggalkan semuanya, tetap berjalan bersama aku di dalam koridor kebenaranku. Dan kita manusia tidak mungkin bisa berjalan dalam koridor kebenaran Tuhan. Oleh sebab itu dia tahu, dia memberikan roh kebenaran itu sebagai penolong supaya kita bisa hidup dalam kebenaran Tuhan. Dan roh penolong itu sama dengan Roh Kudus yang bisa mengajar, membimbing kita, mendidik kita, menuntun kita, menjagai kita, memimpin kita untuk selalu hidup dalam jalur kekudusan Tuhan. Saudara, tanpa Roh Kudus tidak mungkin kita bisa kudus. Kenapa? Karena kita gondok aja dosa. Kita kecewa aja dosa. Kita fitnah orang aja dosa. Kita ngerasani orang aja dosa. Ya, belum sampai berbuat. Bukan cuma yang berzina, yang membunuh orang itu dosa, bukan. Apa yang dalam hati pikiranmu aja yang melenceng itu udah dosa di hadapan Tuhan. Makanya banyak yang dipilih, banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang terpilih. Ya. Dan ketika engkau berjalan bersama Roh Kudus yang mengajar engkau, manusia itu paling sulit untuk bisa mengampuni dan mengasihi. Sulit sekali. Apalagi ditinggal suami yang kawin lagi, aduh sulitnya tambah susah. Ya, nggak mungkin bisa lupa. Seumur hidup tidak mungkin bisa melupakan sakit hati. Tetapi tahukah engkau, ketika Roh Kudus ada di dalam dirimu, Roh Kudus akan dari hari ke hari mengajar engkau, membimbing engkau, memberikan petunjuk kepada engkau, supaya engkau bisa mengampuni dan mengasihi. Ketika engkau bisa mengampuni dan mengasihi, maka engkau berkemenangan. Dan ketika engkau berkemenangan, dan ketika engkau hatimu udah beres, hatimu udah gak ada lagi kesakitan, kejengkelan, kepahitan, maka engkau pun berjalan lebih maju lagi, berjalan bersama Roh Kudus. Roh kehidupan itu akan mengajar dan membimbing engkau sampai engkau benar-benar layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Ketika engkau layak dan berkenan di hadapan Tuhan, yaitu apa? Roh Kudus selalu mengajarkan kepada engkau. Roh kehidupan itu mengajarkan kepada engkau selalu rendah hati. Karena hanya orang yang rendah hati
itu yang menyenangkan hati Tuhan. Orang sombong merupakan kekejian di mata Tuhan. Tetapi orang yang rendah hati itu sangat dikasihi Tuhan. Dan orang yang rendah hati itu dia yang akan angkat dan tinggikan, dan dia yang akan promosikan dengan caranya yang ajaib. Tanpa kita berbuat apa-apa, kalau kita selalu merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, ya, Tuhan itu senang, saudara. Ya, dan ketika engkau terus rendah hati di hadapan Tuhan, dan engkau selalu meluaskan Roh Kudus berkarya dalam hidupmu, engkau selalu bersekutu dengan Dia, engkau selalu berhubungan dengan Dia, engkau selalu melekat kepada Sang Penciptamu, engkau selalu melekat kepada Tuhan dan masuk ke dalamnya, maka semakin hari semakin engkau akan tertanam berakar kuat dan gagah perkasa. Dan kau akan tertanam di tepi aliran-aliran air kehidupan Tuhan. Tertanam di tepi aliran-aliran sungai kehidupan Tuhan. Sehingga bertumbuh kuat, gagah perkasa, cakap melalui segala perkara, dan keluar sebagai seorang pemenang. Saudara, ketika engkau bisa melewati fase demi fase, ya, ada peningkatan dalam hidupmu. Semakin kau benar dan benar di hadapan Tuhan, semakin kau layak dan berkenan di hadapan Tuhan, maka itu membuat Tuhan berkenan kepada engkau. Orang yang berkenan di hadapan Tuhan, maka Dia yang akan memberikan pembenaran atas hidupmu. Artinya apa? Kita manusia, orang yang berdosa. Mungkin dulunya bejat, mungkin dulunya luar biasa jahatnya, ya, luar biasa dosanya, semerah kirmisi. Tetapi tahukah engkau, ketika engkau terus berjalan bersama Yesus dalam koridor kebenaran Tuhan, ketika engkau meluaskan Roh kebenaran itu selalu menyertai engkau, ketika engkau meluaskan Roh Kudus itu selalu mengajar engkau untuk hidup dalam kekudusan, semakin hari semakin dagingmu kecil dan kecil, Roh Kudus semakin besar dan besar di hadapanmu. Dan ketika Roh Kudus semakin besar di dalammu, dagingmu hilang. Engkau bisa mematikan kedaginganmu. Engkau bisa memastikan hasrat kedaginganmu. Dan kau terus berjalan dalam koridor kebenaran Tuhan. Maka roh kehidupan itu selalu menyertai engkau. Membimbing engkau, memberikan kehidupan yang selalu berjalan dengan rendah hati, dengan dalam kebenaran Tuhan. Semakin kau layak dan berkenan di hadapan Tuhan, sampai Tuhan berkenan di hadapanmu, dan Tuhan akan memberikan pembenaran semua dalam hidupmu. Masa lalumu tidak pernah Dia lihat lagi, masalahmu tidak pernah diungkit-ungkit lagi. Dia tidak mau lihat yang di belakang, Dia lihat hatimu di masa sekarang. Dan ketika di masa sekarang hatimu benar di hadapan Tuhan, maka Tuhan yang berkenan kepada engkau, Dia akan memberikan perkenanannya kepada Anda. Dan ketika engkau mendapat perkenanan Tuhan, tahukah engkau, saudara, perkenanan Tuhan itu yang bisa membuat seluruh hidupmu berubah. Perkenanan Tuhan itu yang bisa membuat hidupmu yang di bawah tiba-tiba naik ke atas dengan cara Tuhan yang ajaib. Bukan hasil usahamu, bukan hasil kepandaian kemampuanmu, bukan. Tetapi kalau Tuhan mau, Tuhan bisa angkat tinggikan, Tuhan bisa promosikan. Kalau Tuhan mau, Tuhan bisa bawa engkau naik dan naik. Dan yang terutama, ketika perkenanan Tuhan ada dalam hidupmu, maka namamu tercatat dalam buku kehidupan, dalam buku Al-Hayat. Dan yang terutama, ketika perkenanan Tuhan ada dalam hidupmu, engkau bisa bertahan di dalam kehidupan dunia ini sampai akhir. Dan ketika engkau bertahan sampai akhir, engkau berkemenangan, maka pintu surga terbuka bagimu di surga, demikian juga di bumi. Ketika pintu surga terbuka bagimu di bumi, Anda hidup di bumi tetapi serasa di surga. Kenapa? Anda tetap sukacita, Anda tetap sejahtera, Anda tetap
bahagia. Walaupun mungkin makan cuma sama kangkung bayam, ya, sambal terasi, tahu tempe, tapi Anda bahagia. Anda sukacita sama keluarga, sejahtera, tidak ada keributan. Suami istri ada kesehatan. Sejuk rumah tangga ini kalau ada kesedihan, ada saling mendoakan, saling pengertian, saling kasih. Jangan lalai, kenapa selama ini hidup kita, ya, kok tidak pernah terus mulus, naik dan naik ke atas. Kenapa baru naik dikit, ada masalah. Baru dapat berkat dikit, ada masalah. Ya, baru naik lagi dikit, ada masalah. Terus tersendat-sendat, kenapa? Tetapi mari kita koreksi ini. Tuhan itu sangat mengasihi saudara dan saya. Dia sudah memberikan jalannya. Anda bisa dengar lagi diulang-ulang nanti di YouTube, ya, supaya Anda semakin hari semakin mengerti, berbenah dan membenahi diri, supaya benar-benar Anda itu berkemenangan, supaya Anda benar-benar itu layak dan berkenan di hadapan Tuhan, dan engkau mendapat perkenanan Tuhan. Tujuan Zoom ini adalah membawa kita semua mendapat perkenanan Tuhan, supaya apa pintu surga terbuka bagimu di surga, demikian juga di bumi. Saudara tahu, saya pernah melihat di dalam penglihatan saya ketika ibu, ya, bilang aja ibu rohani saya, ya, beliau tidak menikah sampai umur 75 tahun. Beliau mendapat tekanan, ya, mendapat himpitan, tantangan, rintangan ketika beliau terus berpegang teguh pada kebenaran firman Tuhan. Di hari terakhir sebelum beliau meninggal, kurang 3 bulan mungkin atau 6 bulan, Tuhan sudah perlihatkan dia bakal berangkat, ya, dia berangkat kembali ke haribaanku, kata Tuhan. Dan Tuhan itu sampai berdiri. Saya melihat Tuhan itu berdiri, melihat ke dia, saya tanya, Tuhan, kok Tuhan sampai berdiri? Karena Tuhan berkata apa? Aku berkenan kepada dia. Dia akan kembali ke haribaanku. Dan benar saudara, tidak usah cuman semalam aja Tuhan perlihatkan dia dijemput oleh malaikat Tuhan, dia kembali ke surga. Dia pasti masuk surga. Karena malaikat yang jemput. Alangkah indahnya saudara, di dunia ini dia seperti Lazarus. Dia menderita kekurangan, dia menderita semuanya. Tetapi dia tetap melayani. Dia tetap mengasihi Tuhan, dia tetap percaya Tuhan. Walaupun saudara-saudara ada yang mengindahkan dia. Padahal dulu dia kerja mati-matian semua untuk menolong saudaranya. Ketika saudaranya sudah jadi orang, semua tidak ada yang memperhatikan dia. Semua tidak ada yang peduli sama hidupnya. Dan ketika dia melayani dan melayani, karena sudah dekat saya tanya, Ai dapat berapa? Gak ada, gratis. Lu Ai di gereja besar Ai melayani seling apa? Nggak ada. Saudara, dia nggak dapat bayaran. Kalau saya lihat dia, saya lihat contoh dari dia, aduh saya nggak mungkin mau jadi hamba Tuhan. Ya, kasihan sekali hidupnya, menderita sekali. Makan aja terkadang ya sulit saudara. Tapi dia bersyukur dan bersyukur. Tetapi hasilnya, upahnya benar-benar besar di surga. Dia dijemput oleh malaikat. Dan dia ada di surga. Ketika beliau meninggal, baru saudaranya baru tahu ternyata selama ini hidupnya. Dia selalu menunjukkan dia orang anak Tuhan yang diberkati. Ya, dia selalu menunjukkan kepada saudara-saudaranya dia itu hidup cukup diberkati karena dari penampilannya itu bagus. Tetapi ketika dia meninggal, semua melihat rumah kontrakannya. Waduh, tidak bisa ngomong. Karena di tengah kampung, jelek, ya, rumah lama. Kenapa? Karena nggak punya duit. Di sana baru mereka tercelik matanya, baru mereka melihat, baru mereka itu menyesal. Selama ini kenapa nggak kasih tahu? Kasih tahu juga nggak dianggap, iya nggak? Dia nggak mau minta-minta, dia nggak mau ngemis-ngemis. Dia menunjukkan dirinya adalah anak raja yang luar biasa. Dan ketika dia meninggal, semua tersedia, semua beres. Saudara,
Belum tentu orang yang hidupnya makmur di dunia pasti masuk surga, belum tentu. Tetapi hari ini firman Tuhan mengajarkan kepada kita, biarlah kita hidup, ya. Kita sudah diberikan, ditebus, sudah diberikan keselamatan sama Tuhan, udah diberi tempat surga kekal. Tetapi untuk menuju ke surga kekal, tidak langsung berangkat. Ada perjalanan di dalam dunia yang harus kita lalui. Dan Tuhan itu maha tahu, manusia kasih Roh Kudus, enggak dikasih roh kebenaran, enggak dikasih roh kehidupan, enggak mungkin bisa hidup bertahan sampai akhir titik penghabisan. Hanya Tuhan Tuhan kasih itu Roh Kudus, Tuhan kasih itu roh kebenaran, Tuhan kasih itu roh kehidupan yang akan memimpin kita bertahan sampai akhir. Roh Kudus itu yang memberikan kekuatan, kemampuan kepada Anda supaya cakap melalui segala perkara, supaya cakap melawan angin tofan, badai, ombak sebesar apapun. Ketika ada Roh Kudus, engkau akan tetap tegak berdiri. Ketika ada Roh Kudus, engkau tidak akan bergeming. Ketika ada Roh Kudus, engkau tetap akan selalu hidup dan berjalan di dalam koridor kebenaran dan kekudusannya. Dan saudara, mari kita belajar. Ya, hari ini saya akan berikan gambaran begini. Tapi jangan dimasukin hati, ya. Tetapi Tuhan yang mau berbicara. Saya itu membuka persekutuan doa dari tahun 83. Sampai tahun 89, ya. 89 persekutuan doa itu udah dipindah ke gereja gembala saya. Jemaat itu semua dari persekutuan doa yang kita rintis, ya. Sehingga gereja itu begitu pembuka gereja, jemaat sudah ada dari tempat saya 100 lebih, ya. Setelah itu vakum, tidak ada persekutuan doa, saya melayani biasa, saya ke gereja biasa, saya bekerja. Tahun 2004 mulai ada seorang majelis gereja, ya, majelis gereja yang ketemu saya dan dia berkata, Tuhan mau kamu jalan lagi, kamu melayani. Saya bilang, melayani apa? Saya tidak apa-apa. Dia berkata jalan, dan ketika saya jalan, saya buka lagi persekutuan doa 2004 saya buka sampai hari ini. Dan ketika saya melayani di persekutuan doa, banyak masalah, persoalan, tantangan, rintangan, banyak. Tetapi saya tetap berjalan bersama Yesus. Dan ketika saya tetap berjalan sama Yesus sampai hari ini. Dan sampai hari ini Tuhan itu masih memberikan pengajaran kepada saya. Memberikan pelajaran kepada saya. Ya. Bapak Ibu tahu saya mulai mengadakan Natal di restoran, di gedung restoran tahun 2016. Ketika saya mengadakan 2016, 17, 18, 19, 20, lalu pandemi kalau nggak salah. Pandemi akhirnya tahun 23, ya. 22 ada anak tapi di Hotel Maxuan. 23 kembali di restoran. Dan hari ini 2024 kembali kita akan berusaha di restoran. Udah 7 kali, 8 kali, ya, di gedung. Dan saudara tahu nggak? Dari tahun ke tahun saya bertemu dengan anak-anak Tuhan yang selalu datang dan datang, yang selalu setia datang ke persekutuan doa, datang beribadah, ya. Dan setiap kali ibadah di persekutuan doa, kita selalu melayani dengan baik, dengan kasih. Kita berikan pulang, berikan makan kotaan, nasi kotaan semua, ya. Kalau ada yang menabur minum, kita bagikan. Kalau ada yang menabur roti-roti kue, kita bagikan. Pelihara Tuhan luar biasa. Tetapi yang luar biasa, ya, saya akan berikan petunjuk, tapi jangan ditiru. Kalau Anda ditiru, Anda tidak akan mengalami perubahan, ya. Yang luar biasa anak-anak Tuhan di sana banyak, di sini enggak ada. Di sini baik-baik, ya. Jadi jangan tersinggung. Yang di luar sana, ketika mereka datang dan beribadah, dari mulai saya tahun 83 saya pelajari sampai hari ini 2024. Kolektornya masih banyak
yang 2.000. Saudara, sampai kemarin saya ini udah ngomong kesel mungkin ya, udah nyampein kesel, tapi tetap tidak berubah 2.000. Saya kemarin sampaikan begini, ya. Kalau Anda mempersembahkan sekali datang 2.000, satu bulan ibadah di sana 1 bulan 2 kali, berarti 1 tahun berapa kali? 1 tahun 24 kali, ya. 24 kali kali 2.000 berapa? 48.000. Anda tahun memberikan kepada Tuhan 48.000. Padahal kalau hari Natal Tuhan memberikan fasilitas kepada Anda semua. Tuhan tidak pernah memandang kaya miskin, ya. Tetapi Anda semua dikasih waktu dan kesempatan. Sama-sama merayakan hari Natal, sama-sama duduk di restoran, sama-sama makan enak mejaan. Per meja 10 orang. Saya sampaikan tahun ini per meja 2 juta. Artinya 1 orang 200.000. Anda memberikan kolekta dalam setahun 48.000. Lah kalau mau sampai bayar 200.000 berarti Anda harus menunggu 4 tahun lagi. Baru Anda mendapat giliran bisa makan di restoran. Ya, coba dipikir, dibayangkan. Tetapi yang terlebih, kita tidak pernah menghargai Tuhan yang menciptakan kita, yang memberikan waktu dan kesempatan kita lahir di dunia, menghirup nafas udara yang segar, dikasih napas kehidupan, dan kita sudah diselamatkan Tuhan, dikasih keselamatan surga kekal, diberikan Roh Kudus dalam diri kita. Tetapi kita tidak bisa menjaga, kita tidak bisa menghargai dan menghormati Roh Kudus. Dan kita tetap memberikan kolekta 2.000. Kenapa? Karena kita tidak pernah menghargai dan menghormati Tuhan. Kita tidak pernah menghargai dan menghormati kehadiran Roh Kudus. Iya. Ini kasih 2.000 aja, tidak menghargai, apalagi yang tidak kasih. Iya, saudara. Ya ampun deh. Saya nggak bisa ngomong, ya toh? Yang 2.000 aja nggak menghargai Tuhan, yang nggak kasih lebih amsyong, Cik Mei. Ya, tetapi saya berdoa Anda jangan jadi yang amsyong, ya. Tetapi Anda jadi yang luar biasa, yang the best, ya. Nah, Tuhan perlihatkan pada saya begini, bukan saja mereka, ya. Kemarin saya nggak sadar, saya cuma nyampein Anda tidak menghargai, menghormati Roh Kudus. Padahal datang ke tempat ibadah, kita selalu bagi beras, gula, minyak, semua kita bagi. Baju bekas, Anda yang butuh kita kasih. Ya. Tetapi Anda tidak pernah untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Wanita miskin aja dia memberikan cuma 2 peser. Tetapi berharga di mata Tuhan. Kenapa? Karena dia memberikan dari keseluruhan yang dia punya. Bukan dari kelebihan. Ya, nah ternyata Tuhan berikan lagi kelanjutannya. Orang-orang yang mempersembahkan 2.000, mereka tidak saja tidak bisa menghargai dan menghormati kehadiran Roh Kudus, tidak bisa menghargai menghormati Tuhan Sang Penciptanya, tetapi Tuhan katakan mereka tidak bisa menghargai dan menghormati dirinya sendiri, kata Tuhan. Saya tanya, kenapa Tuhan kok tidak menghargai menghormati dirinya sendiri? Tuhan katakan, mereka adalah orang yang harganya cuma 2.000. Dan Tuhan katakan, tahukah engkau, mereka harganya cuma 2.000. Bagaimana mungkin orang yang harganya cuma 2.000 mau duduk di kursi paling atas yang harganya milioner? Tidak bisa. Jauh sekali, kata Tuhan. Ya, saudara, dengan saya sampaikan ini kita pasti punya gambaran. Kalau kita menghargai diri kita 2.000, orang memandang kita itu cuma 2.000,
Tidak mungkin kita akan duduk di sejajaran pejabat yang harganya miliaran. Tidak mungkin. Kalau kita harganya cuma 2.000, tidak mungkin kita duduk di daratan konglomerat. Tidak mungkin, tidak masuk. Dan Tuhan berkata kalau kita menonton pertandingan sepak bola atau pertandingan apapun, kita tidak mungkin duduk di kelas VIP, apalagi VVIP. Enggak mungkin. Kita akan pasti di belakang, antrian paling belakang. Apalagi yang enggak pernah kasih, pasti di luar gedung. Yang banyak kerumunan orang, yang bisa keinjak-injak. Saudara perhatikan, kelihatannya ini sepele. Tetapi hari ini, kenapa Tuhan di hari-hari ini membahas? Karena Tuhan sayang sama saudara dan saya. Tuhan mau kita semua mengalami perubahan demi perubahan terjadi dalam hidupmu. Saya melihat orang lebih mencintai dirinya sendiri. Untuk supaya engkau dihargai oleh orang lain. Engkau rela uangmu kamu belikan roti bagikan kepada mereka. Uangmu kamu belikan apa untuk hadiah mereka hanya untuk mereka menghargai engkau. Tetapi ketika uangmu habis, mereka juga mulai tidak bisa mengingat engkau, tidak menghargai engkau, tetapi melupakan engkau. Tetapi coba belajar, hargai dan hormati Tuhan Allahmu. Dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Dan ketika engkau menghargai Tuhan, mengutamakan Tuhan melebihi segala yang ada di dalam dunia ini. Dia, sumber penciptamu, dia akan membawa engkau. Dia akan mengangkat engkau. Dia akan menjadikan engkau the best. The best yang terutama di kalangan sejawatmu. Di kalangan teman-temanmu semuanya. Dia akan memberikan kedudukan yang terbaik. Kenapa? Karena engkau selalu memberikan yang terbaik buat Tuhan. Ketika engkau memberikan yang terbaik dan terbaik buat Tuhan, Tuhan akan memberikan yang terbaik buat engkau. Dengan cara Tuhan yang ajaib. Ya, mari Bapak Ibu Saudara, ya. Tadi malam waktu ibadah onsite, ya, saya nggak bawa uang. Ya, ke susu ya, saya nggak bawa uang, di dalam dompet saya cuma ada 100.000. Dan ketika sampai di sana saya harus beli aqua untuk minuman orang-orang yang hadir. Saya berikan kepada anak buah, tolong beliin ya. Dia beliin aqua, ya, habis uangnya. Tinggal sisa dikit. Saya pikir ini sisanya nanti untuk kolektor. Kolektornya dua kali ya, karena untuk Natal. Saya pikir nanti sisa untuk kolektor. Saya nggak memberikan kurang dari jumlah yang biasa saya berikan. Dan Tuhan itu tahu, Tuhan itu baik. Begitu saya masuk, saya ketemu seseorang jemaat, Cilingling, ini nanti ini gini ya, ini mau pasang iklan ya, ini gini. Dikasih saya uang. Wah, saya pikir Tuhan itu luar biasa. Dengan uang ini, saya bisa memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Dan ketika saya ambil, saya berikan persembahan. Kenapa saudara? Karena saya belajar. Saya belajar memberikan yang terbaik. Dan ketika saya kepepet, saya nggak bawa. Cuman sisa berapa puluh ribu. Tetapi Tuhan tidak pernah, Tuhan kirim itu jemaat. Ya, memang uangnya untuk iklan. Tetapi bisa saya buat persembahan dulu. Dan saya tidak pernah memberikan kurang dari persembahan saya. Saudara, belajarlah memberikan yang terbaik. Ketika engkau belajar memberikan yang terbaik buat Tuhan, Tuhan tidak lihat jumlahnya loh ya, tapi Tuhan lihat hatimu. Kalau memang engkau punyanya cuma 2.000, ya wes kayaknya 2.000 itu terbesar. Itu bernilai di hadapan Tuhan. Tetapi kalau kita hanya memberikan sisa-sisa dari uang kecil kita kepada Tuhan, kita nggak pernah menghormati Roh Kudus. Terlebih lagi kata Tuhan, hargamu cuma seharga yang kau berikan. Dan ketika hargamu cuma 2.000, bagaimana engkau bisa bermimpi untuk duduk di kalangan konglomerat? Tidak mungkin. Apalagi engkau akan berjajar berdiri dengan pejabat, mungkin tambah tidak mungkin.
Ya, tetapi tahukah engkau, ketika kau selalu memberikan yang terbaik, dia engkau terbang tinggi, promosikan. Saya ingat seorang anak Tuhan, teman saya selalu belajar memberikan yang terbaik buat Tuhan. Ya, ketika dia nggak ada uang, sak dompetnya wis kuwabe dicemplungno. Yang ada di dia mau dicemplungkan, saudara. Dan saya melihat Tuhan itu luar biasa. Tuhan lihat hatinya anak ini. Dia diangkat, ditinggikan Tuhan, dipromosikan Tuhan sampai naik ke atas, sampai ke level yang tertinggi, sampai hubungannya dengan mancanegara. Dia fasih berbahasa Jepang, dia fasih berbahasa Inggris, ya. Dan dia golongan yang dia kenal, yang dia hubungi adalah orang yang di luar semua. Dan hidupnya diberkati Tuhan luar biasa. Bukan langsung, bukan. Tapi Tuhan lihat dari hatinya dari bawah. Dari hatinya dia memberikan yang terbaik buat Tuhan. Awalnya bukan berikan langsung jutaan, enggak. Dia langsung berikan hatinya dulu yang terbaik. Dia berikan persembahannya dulu yang terbaik. Biasa waktu dulu ia 5.000, 10.000. Tetapi ketika dia diberkati Tuhan, dia bisa kasih 500.000, dia bisa kasih 600.000. Dan itu terus berlanjut. Dan hari ini dia luar biasa. Ya, saudara, ini kita dengar firman Tuhan, jangan sakit hati, tetapi bersyukur. Kenapa? Karena Tuhan sangat mengasihi saudara dan saya, dan Tuhan mau ada perubahan dalam diri Anda. Ya, saya sampai bingung, saya ini bingung. Padahal sebenarnya yang bingung Tuhan, kenapa? Saya nggak ingat. Tetapi Tuhan itu ingatkan, dari 2016 sampai hari ini 2024. Yang 2000 itu nggak pernah hilang, saudara. Semua 2000. Kita tidak menghina, tidak. Tetapi Tuhan mau kita belajar. Belajar, jangan nyepelekan. Pengemis di tengah jalan kita kasih 2000. Tukang parkir di tengah jalan yang ayo maju, ayo. Kita kasih 1000, 2000. Masa Tuhan seperti orang itu dikasih 2000? Enggak pantas. Ya, mari belajar. Dengar ulang semua yang saya sampaikan supaya bisa merubah hidup kita benar di hadapan Tuhan. Merubah hidup kita semakin kudus di hadapan Tuhan, layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Dan ketika ada masa kekeringan, ketandusan terjadi, kegersangan terjadi, di mana semua kering dan kering. Tetapi karena engkau benar, engkau dipelihara oleh Tuhan, engkau ditaruh di sebuah tempat, di padang berumput hijau, dipelihara hidupmu oleh Tuhan. Dengan cara Tuhan yang tidak pernah terpikirkan dalam pikiran kita, yang tidak pernah terbayangkan di dalam nalarmu. Mari Bapak Ibu Saudara, kita punya Tuhan yang luar biasa. Dia tidak butuh uang. Dia tidak butuh segalanya dari engkau. Kita yang butuh dia. Kalau kita nggak dikasih napas, kita tersengal-sengal napasnya, kita bayar ICU. Kita bayar itu napasnya semua, kita bayar. Per hari berapa di ICU kita bayar. Kita kehilangan mobil, kita berani asal kita bisa hidup. Kita kehilangan mobil, berani. Kita kehilangan rumah, kita berani supaya hidup. Anda sekarang dikasih nafas kehidupan yang segar, yang luar biasa kepada Tuhan. Kenapa kita tidak berani memberikan yang terbaik buat Tuhan? Iya, mari. Semua pilihan ada dalam hidup saudara. Tuhan mengasihi saudara dan Tuhan mau semua mengalami perubahan dalam hidup kita. Ya. Amin, Tuhan berkati. Saya undang Ibu Gembala Feban ini yang berdoa. Tuhan, puji Tuhan, saudara, kita sudah belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Tuhan tahu kita datang pada malam hari ini untuk mencari Tuhan, yaitu kebenaran firman-Nya yang Tuhan sampaikan, Tuhan percayakan lewat hamba-Nya, yaitu Cik Lingling. Biarlah firman Tuhan ini bukan untuk siapa-siapa, tetapi untuk kita semua yang mendengar pada malam hari ini.
bukan untuk orang lain. Kita harus bisa katakan kepada Tuhan lewat doa kita malam hari ini. Firman itu buat saya Tuhan. Firman itu buat aku Tuhan. Haleluya. Biarlah Tuhan memberi kita kemampuan, kesanggupan, bahkan kemauan untuk bisa berjalan seperti apa yang Tuhan lakukan pada kita. Haleluya. Memang saudaraku, Tuhan tidak butuh duit kita. Tuhan tidak butuh uang kita. Tapi perlu kita ingat dan kita lihat, kita perhatikan. Pekerjaan Tuhan di atas muka bumi ini butuh support saudara dan saya. Apapun yang bisa kita lakukan, marilah kita lakukan. Benar kata hamba Tuhan. Kita bukan memberi kepada tukang parkir. 2.000, 5.000 itu sepeda motor, saudara. Kalau mobil 10.000, bahkan kalau kita parkir di Jakarta, di mall, 1 jam bayar berapa, saudara? Bukan 1 hari, 1 jam bayar berapa? Mahal. Kalau kita diberikan oksigen sama Tuhan bisa nafas. Berapa kita hitung? Nggak bisa menghitung, saudara. Kalau kita punya, jangan menjadi kikir. Firman Tuhan katakan bahwa orang-orang yang kikir tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Orang-orang serakah, orang rakus, orang-orang semburit tidak ada di dalam kerajaan surga. Kita bagian mana, saudara? Siapakah kita ini? Kita ini orang berdosa dan hina. Oh, haleluya. Marilah saudara, sekarang kita akan berdoa kepada Tuhan. Biarlah Roh Kudus terus berbicara di dalam hati. Haleluya, haleluya, haleluya. Lama tanah makarya, lama sangkara makuria, lama. Yesus, haleluya. Ramakana makarya, lama sikia, lama sangkara maso. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang maha besar Bapa kami di dalam surga, kami datang kepadamu Tuhan. Kami mengucap syukur firman-Mu telah Tuhan sampaikan buat kami yang hadir pada malam hari ini. Kami bersyukur Tuhan, firman-Mu lengkap sudah yang Tuhan sampaikan malam hari ini. Firman-Mu untuk yang menyampaikan, juga untuk kami yang mendengar, yang menerimanya. Kalau kami melakukannya, kami pasti akan diberkati, tidak akan jatuh miskin, dan tidak akan jatuh kelaparan, kekurangan, meminta-minta. Tidak akan Tuhan izinkan terjadi seperti itu. Tuhan, biarlah kami lebih mencintai Tuhan daripada uang kami. Kami harus belajar mengasihi Tuhan pada kami mengasihi dunia. Terima kasih, ampuni kami Tuhan. Kalau kami sudah melakukan kesalahan dan kebodohan. Ampuni kalau kami sudah berpikir yang salah. Oh, terima kasih Tuhan. Persembahan kami berikan lewat hamba-Mu Cik Lingling sebagai hamba Tuhan yang Tuhan percayakan. Haleluya. Yang akan dipergunakan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan di dalam Grace Ministry ini. Kami berikan dengan tulus dan ikhlas Tuhan. Berapapun nilainya Tuhan tidak melihat. Dan Tuhan juga tidak mau tahu berapapun yang kita berikan. Tapi yang pasti Tuhan tahu dan melihat. Tuhan mengerti. Sebelum kami mengutamakan, sebelum kami melakukan, Tuhan sudah tahu. Karena Tuhan sudah membaca pikiran kami, hati kami. Tuhan, terima kasih. Terima kasih hamba-Mu sudah selesai untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Buat makanan rohani kami Tuhan. Supaya jiwa kami, rohani kami dipenuhi firman dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Engkau tambah-tambahkan hamba-Mu hikmat, pengurapan.
Oh haleluya, karunia-karunia ilahi. Oh Tuhan, haleluya, haleluya. Tuhan berkati pelayanannya, pergumulannya, perjuangannya. Karena hari-hari ini hamba-Mu sedang bergumul untuk menghadapi hari Natal yang akan kami rayakan bersama. Tuhan, Engkau mau pakai hamba-Mu untuk bekerja keras dalam ladang Tuhan. Mungkin kadangkala manusia tidak peduli, tidak mengerti, tetapi hamba-Mu tetap bekerja melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Kami tahu Tuhan, Engkau tidak tinggal diam. Tuhan juga ambil alih semua beban berat pergumulan hamba-Mu, semua kebutuhan dan keperluannya, baik untuk baksos, baik untuk Natal yang disediakan, apapun yang dibutuhkannya, baik untuk resepsinya, oh Tuhan, untuk bingkisannya, untuk membantu orang-orang yang tidak mampu dan tak berdaya. Tuhan, Engkau tahu pelayanan pekerjaan yang mulia ini yang Tuhan telah percayakan kepada hamba-Mu. Biar hamba-Mu diberikan kesabaran, oh Tuhan, kekuatan dan kemampuan untuk menghadapi semua pelayanannya hari ke hari, waktu ke waktu. Terima kasih Tuhan, sejak hamba-Mu mengenal Engkau dan Tuhan percaya pelayanan ini, sampai hari ini hamba-Mu boleh tetap setia. Itu semua adalah anugerah, itu adalah kasih karunia. Terima kasih Tuhan. Engkau berkati hamba-Mu selalu sehat jasmani dan rohaninya. Tuhan berkati keluarganya, anak cucu mantunya. Berkati semua orang-orang yang ada di sekelilingnya yang mendukung sampai hari ini. Tuhan berkati semua. Para sponsor, donatur, berkati mereka. Berkati hamba-hamba Tuhan yang terus mensupport lewat dukungan doa dan pelayanan-pelayanan lainnya. Tuhan pakai supaya ada kerjasama yang baik. Demikian juga Tuhan, kami tak lupa terus berdoa untuk co-host hamba-Mu David bersama Sylvia istrinya. Mereka boleh sehati sepikir untuk melayani pekerjaan Tuhan. Sekecil apapun yang mereka bisa berikan, mereka memberikan, oh Tuhan, dengan tulus dan ikhlas, baik itu tenaga, pikiran, waktu, bahkan sampai pada keuangan. Tuhan limpahkan melalui usaha pekerjaannya, rumah tangga hidup nikahnya, juga anak-anaknya dengan masa depannya. Kami serahkan. Demikian juga untuk Julius Tuhan. Engkau juga yang akan memegang hidupnya. Tuhan tahu apa yang sedang dia hadapi saat ini. Apa yang sedang dia butuhkan dan dia minta kepada Tuhan. Tuhan juga peduli. Tuhan berkati kehidupannya. Berkati keluarganya, Tuhan berkati kedua orang tuanya, berkati Stasia adiknya. Terus mereka ada kerjasama yang baik untuk mensupport, mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan yang ada di dalam Zoom Grace Ministry. Tuhan, apapun yang mereka korbankan, persembahkan kepada Tuhan, tidaklah sia-sia. Tuhan memberkati jerih lelah mereka dengan segala pengorbanan dan pengabdiannya. Terima kasih Tuhan, Engkau mau tolong anak-anak-Mu, oh Tuhan, yang tetap setia sampai hari ini. Mereka menjadi pasukan-pasukan pendem, yaitu pasukan doa yang tidak bisa dilihat oleh mata manusia, yang tidak diketahui oleh orang banyak. Pada saat mereka berdoa, saat mereka bersimpuh di bawah kaki Tuhan, dan mereka sedang mendoakan pelayanan pekerjaan Tuhan Zoom Grace Ministry ini, maka Tuhan juga menyediakan upah jerih lelahnya. Walaupun hamba-Mu Cik Liling tidak tahu apa yang mereka lakukan, maka Tuhan menjadi pembalas mereka sesuai dengan perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berkati hamba-hamba Tuhan. Engkau mau tolong Tuhan. Juga hamba-Mu juga tidak melihat, tidak mendengar suara Bapak Wilson Pangkai. Oh Tuhan, haleluya. Kami percaya Tuhan selalu ada buat hamba-Mu ini dengan kekuatan dan kesehatan. Tuhan berkati Ibu Grace Lumampau, Bapak Stephen Moses, Tuhan Bapak Luther Mandi, Tuhan juga, oh Tuhan Ibu Ruci,
Oh Tuhan, Ibu Dorcas, Ibu Deborah, haleluya, juga ibu-ibu yang lain. Mereka para hamba-hamba Tuhan, Kau pakai dalam pelayanan penggembalaannya. Berkati jemaat yang dikebalakannya, berkati keluarganya, berkati pergumulannya, Tuhan, berkati semua yang dibutuhkannya. Tuhan, limpahkan kebaikan atas mereka. Berkati seluruh umat Tuhan, sidang jemaat Tuhan yang hadir malam hari ini. Tuhan tahu setiap pribadi lepas pribadi mereka butuh pertolongan Tuhan. Butuh lawatan Tuhan. Engkau berkati rumah tangga, ekonominya, pekerjaannya, kesehatannya. Berkati Tuhan anak-anaknya, berkati orang tua mereka, berkati keluarganya. Kami serahkan semua ke dalam tangan kuasa-Mu. Bukakan jalan-Mu dan Kau nyatakan rencanamu dalam kehidupan semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh Tuhan, ibadah malam hari ini akan dilanjutkan kembali oleh hamba-Mu Cik Lingling. Tuhan memberikan ekstra kekuatan dan kesehatan, sukacita, bahagia, sejahtera untuk melaksanakan tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan sampai pada selesainya. Tuhan pimpin senantiasa. Tuhan memberikan perlindungan, keselamatan, dan keamanan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus menyertai kami semuanya. Tuhan izinkan kami menadahkan tangan kami di hadapan Engkau. Tuhan turun tangan memberkati kami dengan cara-Mu yang ajaib. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, sekarang terimalah segala berkat kasih sayang Bapa di surga dalam persekutuan kuat kuasa Roh Kudus-Nya, menyertai dan melindungi kita semua, memberkati dengan damai sejahtera, ketenangan, kenikmatan, dan kepuasan, pemulihan terjadi. Keselamatan dinyatakan dalam kehidupan kita semua, mulai hari ini dan sampai Maranatha. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus. Kami alaskan doa sembahyang kami dalam satu nama yang kuasa, nama di atas segala nama, Tuhan Juru Selamat Penebus kami yang ajaib. Kami sudah berdoa dan naikkan syukur kepadamu Bapa. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih pada Ibu Gembala Vibenini yang sudah berdoa dan melayani pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati Ibu Gembala dengan kekuatan, kesehatan, umur panjang, kemampuan, dan kehidupan yang berpenangan. Dan dipakai Tuhan semakin luar biasa. Iya. Amin. Menjadi alat kemuliaan Tuhan. Kita doakan terus Tuhan berkati dan Tuhan menyertai senantiasa. Amin. Sama-sama Ibu Gembala, Tuhan berkati. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang dipercayakan penglihatan nubuatan, bisa disampaikan. Ada? Kalau enggak ada, kita lanjut. Ada? Sebelum kita lanjut, mungkin co-host bisa menayangkan kita nanti baksos kita Jumat ini mulai jalan dan depan juga mulai jalan. Iya. Nanti saya share panti-panti mana yang mau dihubungi, ya yang mau dibagikan, dan mungkin ada Bapak Ibu yang mau ikut bisa langsung ke tempat tujuan kalau nggak jauh dari rumahnya, ya, atau bergabung bersama kita. Bapak Ibu untuk menyambut Natal yang akan diadakan di Surabaya ini, kita mencetak buku agenda. Mungkin ada Bapak Ibu yang mau pasang iklan, sponsor, berpartisipasi untuk acara Natal ini dengan iklan usaha pekerjaan saudara, produk saudara, ya. Dan iklan ini tidak mahal karena bukan mencari keuntungan, tetapi tujuannya membawa orang-orang yang tidak mampu bisa ikut menikmati Natal bersama, duduk makan enak bersama, ya, setahun sekali. Dan apa yang saudara berikan tidak sia-sia, Tuhan tahu,
Tuhan sendiri yang mengembalikan berkali lipat ganda dengan cara Tuhan yang ajaib. Natal akan diadakan 6 Desember di restoran Bima, ya, di Jalan Genteng Kali di tengah kota. Sponsor, ya, bagi yang bisa datang hubungin saya. Sponsor, diamond sponsor udah terisi, platinum sponsor masih ada. Ya, pemasangan iklan logo di buku agenda depan belakang, ya, itu cover depan belakang, dan mendapatkan tempat duduk 1 meja, ya, 1 meja. Juga gold sponsor 4 juta dapat kursi 6 orang. Titanium sponsor 2 juta dapat 4 kursi serta buku agenda, souvenir dan lain-lain, ya. Yang 1/4 halaman 1 juta mendapat 2 kursi. Saudara, 1 juta tidak mahal, karena Anda mendapat 2 kursi itu sudah 400.000 per orang. Per orang 200 jadi 400. Sisa 600 buat cetak agenda, buat logo, souvenir, dan hadiah door prize, dan hadiah hiburan, macam-macam, ya. Sudah ada yang memberikan 24 mobil remote, ya, mobil remote untuk dibagikan. Ada juga yang sponsor masuk hadiah utama, hadiah kedua, hadiah ketiga. Dan juga ada lagi door prize 5 setel bahan kain jas dan celana, 1 setel komplit, ya. Banyak berdoa, mungkin bisa dapat. Dan nanti menyusul saya menunggu sponsor yang lain. Jadi semua yang kita lakukan, sponsor ini semua kembali untuk anak-anak Tuhan bisa semua ikut sama-sama merayakan hari Natal, ya. Bukan cuma merayakan hari Natal, tetapi kita mau benar di hadapan Tuhan sehingga bisa benar-benar duduk sehidangan bersama Yesus. Ini contoh iklan sponsor tahun lalu. Ini cover depan yang diambil juga sama dengan pemiliknya. Ya, ini ada perusahaan sepatu yang 1 halaman, ya. 1 halaman semua ini, saudara, sponsor-sponsor tahun lalu. Ini semua 1 halaman. Ini ya 1 halaman. Ini yang setengah halaman. Ya, setengah halaman. Ini yang 1/4 halaman. Ya, bagi Bapak Ibu yang mau berpartisipasi dan mau masukkan iklan usaha Anda supaya lebih terkenal, lebih dikenal oleh masyarakat, dan ada perubahan, ya, diberkati. Dan ini acara berbagi kasih kita, Jumat mulai jalan, ya. Kalau dulu pribadi lepas pribadi, sekarang waktunya ke panti-panti. Sudah tahun ini Tuhan itu luar biasa. Kalau dari tahun-tahun lalu kita selalu berbagi kasih, baksos, panti-panti. Tetapi tahun ini mulai awal Mei sampai September kemarin kita bisa berbagi kasih di periode pertama pribadi lepas pribadi, pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan yang kekurangan, yang minus, ya. Jemaat-jemaat yang ada di onset semua selalu dibagikan 20 orang, 30 orang, setiap kali mereka selalu dapat
beras, gula, dan minyak. Dan inilah waktunya, karena ada periode kedua yang dikirim lagi ke tempat saya. Kalau di bagian pribadi, lepas pribadi nggak habis ya. Jadi kita harus kembali ke panti. Kita kembali berbagi kasih ke panti-panti ya. Dan saya lagi cari panti yang sudah kita datangi berkali-kali, yang udah mendapat berkat, udah diberkati Tuhan. Kita akan cari yang benar-benar kekurangan, yang benar-benar tidak mampu, baru kita datang ke sana ya. Karena saya melihat ada yang sudah mampu, sudah diberkati luar biasa, bangun pantinya udah gede, bagus, itu udah cukup ya. Yang kurang-kurang yang kita datangin lagi ya. Tuh. Jadi mulai Jumat kita mulai jalan. Nanti Jumat depan juga ada yang jalan. Dan bagi Bapak Ibu yang mau ikut boleh hubungin saya. Saya ajak sih semua yang mau ikut juga boleh. Nanti tinggal berkumpulnya di mana gitu.